Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya lah sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia pilihan yang terlahir di muka bumi ini yang diturunkan untuk membawa cahaya terang kepada umat manusia. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan kembali mengingatkan bahwa tepatnya pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana banyak keutamaan sekali yang harus kita ketahui di bulan ini. Di mana bulan ini merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Tentu buat teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ketika Allah memuliakan sebuah bulan, itu bertanda bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan di bulan ini. Ya, jangan sampai kita terlepas dari pengetahuan kita tentang keutamaan di bulan ini sehingga kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan sampai kita seperti apa yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang banyaknya testimoni orang-orang yang menyesal ketika mereka sudah berada di akhirat. Ya. Bahkan jangankan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang baik saja dia akan menyesal. Dia merasa menyesal juga sewaktu hidupnya di dunia. Ini kita bisa ingat tentang riwayat seorang sahabat Nabi yang di akhir hayatnya mengatakan sesuatu yang dianggap bahwa pada saat itu dia merasa menyesal ya, karena dia pernah memberikan sepotong roti kepada seseorang, dan dia menyesal mengapa dia tidak memberikan satu roti itu, kenapa harus sepotong ya, karena dia mungkin melihat betapa besarnya jika kita memberikan lebih dari sepotong roti itu. Bahkan dia juga pernah memberikan baju bekas kepada pakaian bekas kepada seseorang, dan dia menyesal bahwa kenapa pada saat memberi baju itu bukan baju yang baru yang dia berikan ya, bukan yang lebih dari itu yang pernah dia berikan kepada seseorang itu. Jadi orang baik saja menyesal mengapa di saat di dunia dia tidak memberikan kebaikan yang lebih dari apa yang pernah mereka lakukan. Jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini merupakan sebuah motivasi, dorongan buat kita agar senantiasa memanfaatkan di bulan mulia ini, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, adapun dalil tentang keutamaan bulan Dzulhijjah tentu mungkin sudah banyak didengarkan oleh teman-teman semuanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya di sini adalah di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pula.
jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama ini mengalahkan amalan jihad yang dikerjakan, kecuali ya cuma satu yang bisa mengalahkan amalan ini, yaitu ketika seseorang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia tidak kembali, artinya di sini dia mati syahid. Hanya itu yang mampu mengalahkan amalan di 10 hari pertama ini. Jadi teman-teman semuanya, mari kita gunakan kesempatan ini di 10 hari pertama untuk memperbanyak amal saleh. Tentunya teman-teman mungkin masih belum mengetahui tentang amal apa yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama adalah tentu kita mesti bisa melakukan puasa ya. Puasa di 10 hari pertama ini setidaknya kita bisa berpuasa Senin Kamis, puasa Daud ya. Kalau seumpamanya tidak mampu untuk berpuasa Daud ya setidaknya bisa berpuasa Senin Kamis. Namun jika tidak mampu juga ya setidaknya jangan meninggalkan yang satunya, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau biasa disebut dengan puasa Arafah. Tentu keutamaannya puasa Arafah ini sangat besar sekali. Siapa yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan, yaitu kita mampu memperbanyak zikir ya. Kita mampu bertakbir, kita bisa bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, kemudian beristighfar dan memperbanyak doa. Bahkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas berkata bahwa berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir lantas manusia pun ikut bertakbir. Nah, itu salah satu amalan yang baik untuk kita lakukan di 10 hari pertama ini. Kemudian selanjutnya kita memperbanyak amalan saleh yang lain seperti bersedekah, berinfak, membaca Al-Quran, salat sunnah, menghidupkan salat sunnah. Bagi kita yang laki-laki tentu diutamakan salat wajibnya di masjid ya, di masjid. Keutamaannya yang luar biasa. Dan usahakan jangan terlambat ya. Kemudian kita juga memperbanyak salat sunnah yang lain, salat lail, salat duha, dan salat rawatib juga jangan ditinggalkan, dan salat yang lain. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kita lakukan di amalan yang baik untuk kita lakukan di 10 hari pertama ini adalah yaitu berkurban. Tentu ini salah satu hal yang patut kita kerjakan terutama bagi yang mampu. Bahkan ada sahabat yang membeli hewan kurban jauh sebelum Idul Kurban dilaksanakan, sekitar 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan dia sudah membeli hewan kurban ya, dengan alasannya katanya karena kalau dia membeli secepatnya hewan kurban, dia bisa merawat, memberi makan sehingga hewan kurban itu bisa gemuk nanti saat telah tiba waktunya untuk Idul Kurban. Jadi keutamanya ya dia bisa menggemukkan hewan kurban itu. Nah, untuk kita yang mungkin sudah lewat, kita bisa, bagi kita yang mampu,
Mungkin lebih bagus lagi jika kita berkorban dengan sapi yang gemuk-gemuk yang mungkin akan menambah dana dari keumuman jumlah yang ada ya. Karena mungkin yang paling rendah dana yang kita kumpulkan untuk berkorban pada bulan ini mungkin ada yang paling rendah 2 juta ya. Yang keumumannya yang umum itu ada 3 juta sampai 3 juta ya. Dan mungkin kalau ada yang lebih besar lagi jumlahnya itu lebih bagus lagi ya bagi kita yang mampu. Nah, teman-teman, itulah tadi amalan-amalan yang bagus untuk kita lakukan di 10 hari pertama ini. Mudah-mudahan amal ini nanti bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Dan jangan sampai juga kalau kebaikan ini kita lewatkan justru menjadi penyesalan di akhirat nanti. Jadi sekali lagi jangan ditinggalkan. Jika mampu, kalau kita mampu mengerjakan semuanya itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, setidaknya jangan tinggalkan walau hanya satu saja seperti puasa Arafah ya, puasa Arafah. Puasa sunnah Arafah, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang biasa disebut dengan puasa Arafah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang saya ingatkan, sekedar hanya mengingatkan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share atau dibagikan video ini. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.